Awal sebelum terbelah menjadi dua Korea, semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah Jepang menyerah di akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 sehingga membuat perpisahan antara Korea di garis 38. Uni Soviet menduduki bagian utara sementara Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat gagal untuk mencapai kesepakatan menyatukan kembali negara tersebut, dan pada tahun 1948 kedua negara mendirikan dua pemerintahan yang terpisah. Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea, sementara Selatan membentuk Republik Korea yang keduanya saling mengklaim sebagai pemerintahan resmi yang berdaulat atas seluruh wilayah Korea. Perang Korea 1950 sampai dengan 1953. Awal konflik ditandai Perang Korea yang meletus pada tahun 1950 saat pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan dan berhasil menduduki ibu kota Seoul. Respon serangan ini, PBB yang dipimpin Amerika Serikat menyokong Korea Selatan melancarkan serangan balasan hingga ke perbatasan Korea Utara Tiongkok. Untuk membantu mempertahankan kedudukan Korea Utara, Tiongkok pun turut memobilisasi pasukannya. Namun, ofensif militer ini mampu diatasi oleh PBB. Konflik diakhiri dengan penandatanganan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada tanggal 27 April 1953. Perang ini sedikitnya menewaskan 2,5 juta militer dan warga sipil. Namun, kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Konstitusi 1948. Saat sidang umum PBB memutuskan bahwa pemilihan bebas harus diadakan di seluruh Korea dan mengorganisir Komite PBB untuk urusan Korea untuk sementara. Korea Utara memacu upayanya untuk mendirikan Republik Rakyat. Dalam pertemuan ketiga sidang rakyat 18-19 November 1947, Komite Konstitusional dibentuk untuk sementara sampai 20 Desember 1947. Rancangan konstitusi dirancang dan ditetapkan dalam sidang rakyat khusus pada 28 April 1948 sebagai rancangan konstitusional Republik Rakyat. Pertemuan pertama sidang rakyat tertinggi yang terdiri atas 572 anggota diadakan di Pyongyang 2-10 September 1948 dan mengesahkan rancangan konstitusi nasional secara resmi dan mengumumkan pendirian Republik Rakyat Demokrasi Korea yang diketuai Kim Il-sung pada 9 September 1948. Dalam konstitusi ini menetapkan Majelis Rakyat Tertinggi sebagai lembaga pemerintahan tertinggi di Korea Utara dengan berbagai kekuasaan seperti pengesahan UU, pemilihan kabinet, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Majelis Rakyat Tertinggi ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan majelis serta mewakili negara dalam hubungan luar negeri. Kabinet dilembagakan sebagai lembaga eksekutif tertinggi, dengan Perdana Menteri ditunjuk sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi 1948 diamandemen 5 kali pada April 1954, Oktober 1954, tahun 1955, 1956, dan 1962. Sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea. Pada tanggal 23 Oktober 1972, sebuah komite untuk merancang konstitusi sosialis pada rapat pleno kelima Partai Buruh Korea. Rancangan konstitusi dipresentasikan Majelis Rakyat Tertinggi di mana Kim Il-sung mengatakan dalam pidatonya pada tanggal 25 Desember 1972 bahwa kenyataan kita hari ini sangat menuntut
pembentukan konstitusi sosialis baru secara legal untuk mengkonsolidasikan pencapaian besar rakyat kita dalam revolusi sosialis dan pembangunan sosialisme dan meletakkan prinsip-prinsip untuk bidang politik, ekonomi, dan budaya. Konstitusi Sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea disahkan oleh Majelis Rakyat Tertinggi pada tanggal 27 Desember 1972. Konstitusi membentuk sistem pemerintahan baru untuk Korea Utara di mana presiden adalah kepala negara, panglima tertinggi seluruh angkatan bersenjata, ketua Komisi Pertahanan Nasional, dan kepala Komite Rakyat Pusat Lembaga Kepemimpinan tertinggi baru yang didirikan oleh konstitusi dengan kekuasaan yang luas dalam kebijakan domestik. Majelis Rakyat Tertinggi masih tetap menjadi lembaga pemerintahan tertinggi dengan kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang dan untuk memilih presiden. Anggota Komite Rakyat Pusat, anggota Dewan Administrasi, Presiden Pengadilan Pusat, dan administrasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertugas melaksanakan kebijakan negara. Konstitusi Sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea telah diamandemen 8 kali pada tahun 1992, 1998, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, dan 2019. Amandemen 1992. Konstitusi Sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea pertama kali diamandemen pada sesi ketiga Majelis Rakyat Tertinggi ke-9 pada tanggal 9 April 1992. Amandemen tersebut memantapkan posisi Kim Jong-il sebagai penerus Kim Il-sung dengan menjadikan Komisi Pertahanan Nasional sebagai lembaga yang terpisah dari Komite Rakyat Pusat. Pengenalan amandemen ini juga merupakan tanggapan atas runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet. Ini menghapus penyebutan Marxisme-Leninisme dalam konstitusi. Amandemen 1998, Konstitusi Sosialis diamandemen untuk kedua kalinya pada sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-10 pada 5 September 1998. Amandemen tersebut disetujui untuk memperkenalkan perubahan pada sistem pemerintahan Korea Utara setelah kematian Kim Il-sung. Pada tahun 1994, amandemen tersebut termasuk pembukaan yang mengabdikan Kim Il-sung sebagai presiden abadi dan menanamkan konstitusi sebagai konstitusi Kim Il-sung yang didasarkan pada gagasan dan pencapaian mantan pemimpin. Amandemen 2009, Konstitusi Sosialis diamandemenkan untuk ketiga kalinya pada sesi pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-12 pada 9 April 2009. Amandemen tersebut dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi Kim Jong-il karena kekhawatiran meningkat setelah dia menderita stroke pada Agustus 2008. Amandemen tersebut menunjuk Ketua Komisi Pertahanan Nasional sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara dan diperluas kekuasaannya menjadi pemandu urusan negara secara keseluruhan. Pada amandemen 2010, Konstitusi Sosialis diamandemenkan untuk keempat kalinya pada sesi ke-12 Majelis Rakyat Tertinggi ke-12 pada tanggal 10 April 2010. Amandemen tersebut mengubah nama Mahkamah Pusat menjadi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Tinggi Pusat sebagai Kejaksaan Agung. Pada amandemen 2012, Konstitusi Sosialis diamandemenkan untuk kelima kalinya pada sesi kelima Majelis Rakyat Tertinggi ke-12 pada 13 April 2012. Amandemen tersebut disetujui untuk memperkenalkan perubahan sistem pemerintahan Korea Utara setelah kematian Kim Jong-il pada 2011. Pembukaan direvisi untuk memasukkan Kim Jong-il yang dipuji karena membela kebijakan Kim Il-sung dan mengubah Korea Utara menjadi kekuatan politik ideologis, negara nuklir, dan kekuatan militer melalui politik Songun. Ini mengabadikan Kim Jong-il sebagai Ketua Abadi Komisi Pertahanan Nasional dan juga mengakui bahwa ide-ide dan pencapaiannya juga menjadi dasar konstitusi yang sekarang dikenal sebagai Konstitusi Kim Il-sung Kim Jong-il. Pada amandemen 2013, Konstitusi Sosialis diamandemenkan untuk ke-6 kalinya pada sesi ke-7 Majelis Rakyat Tertinggi ke-12 pada 1 April 2013.
Pembukaan direvisi untuk memasukkan Istana Matahari Kumsusan yang telah ditetapkan sebagai monumen keabadian Kim Il-sung dan Kim Jong-il dan simbol nasional untuk Korea. Wajib belajar direvisi dari 10 tahun menjadi 12 tahun melalui persetujuan Undang-Undang tentang perpanjangan wajib belajar Korea Utara pada sesi ke-6 Majelis Rakyat Tertinggi ke-12 pada 25 September 2012. Amandemen 2016, Konstitusi Sosialis diamandemenkan untuk ke-7 kalinya pada sesi ke-4 Majelis Rakyat Tertinggi ke-13 pada 29 Juni 2016. Pembukaan direvisi untuk mengabadikan Kim Il-sung dan Kim Jong-il sebagai pemimpin abadi Juche Korea. Ketua pertama Komisi Pertahanan Negara digantikan oleh Presiden Komisi Urusan Negara, sedangkan Komisi Pertahanan Nasional diganti dengan Komisi Urusan Negara yang ditunjuk sebagai badan kepemimpinan tertinggi yang berotoritas pada kebijakan Republik. Dengan tugasnya sekarang diperluas untuk mencakup hal-hal yang menjadi perhatian nasional. Menjadikannya penerus de facto Komite Rakyat Pusat, Mahkamah Agung diubah namanya menjadi Pengadilan Pusat, sedangkan Kejaksaan Agung diubah namanya menjadi Kantor Kejaksaan Umum Pusat. Kemudian pada amandemen 2019, Konstitusi Sosialis diubah untuk ke-8 dan ke-9 masing-masing pada sidang pleno ke-1 dan ke-2 Majelis Rakyat Tertinggi ke-14 pada 11 April dan 29 Agustus 2019. Kim Il-sung dan Kim Jong-il menggantikan Juche dan Songun sebagai pedoman Korea Utara. Banyak yang mengira bahwa ideologi yang dianut Korea Utara adalah komunisme. Akan tetapi, ternyata bukan komunisme yang dianut Korea Utara, melainkan mereka mempunyai ideologinya tersendiri. Hanya saja, ideologi yang dianut Korea Utara saat ini memang tidak lepas dari pengaruh komunisme. Seperti dikutip jurnal Soreang dari berbagai sumber, ternyata ideologi Korea Utara dinamakan dengan Juche. Sejarah kemunculan ideologi Juche ini saat semenanjung Korea pada tahun 1945 terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Saat itu Korea Utara memiliki posisi ekonomi yang lebih menguntungkan ketimbang Korea Selatan. Karena sebagian besar industri ada di Korea Utara setelah terpisah menjadi dua negara dan Korea Utara merdeka, mereka mendapatkan bantuan dari dua negara komunis, yaitu Cina dan Uni Soviet. Inilah awal mula pengaruh ideologi komunisme masuk ke Korea Utara dan menginspirasi terbentuknya ideologi Juche. Pengaruh ideologi dari Uni Soviet ini membentuk sistem politik dari Korea Utara menjadi tertutup terhadap dunia internasional. Juche atau bisa diartikan berdikari adalah ideologi resmi Korea Utara. Dijelaskan oleh pemerintahan Korea Utara sebagai kontribusi asli, brilian dan revolusioner dari Kim Il-sung terhadap pemikiran nasional dan internasional. Juche berdalil bahwa manusia menguasai takdirnya dan rakyat Korea Utara adalah penguasa revolusioner dan pembangunan. Dan bila rakyat menjadi kuat dan mandiri, bangsa akan memperoleh sosialisme yang lebih nyata. Kim Il-sung menciptakan ideologi ini yang aslinya merupakan varian dari Marxisme dan Leninisme yang kemudian diberi ciri khas Korea Utara yang menyertakan materialisme ala Marxisme-Leninisme dan sangat menekankan individu, negara kebangsaan, dan kedaulatan. Pemerintahan Korea Utara menggunakan ideologi Juche sebagai pandangan hidupnya dan terus digunakan sebagai identitas politik sejak tahun 1950-an ke atas. Prinsip dasar dari Juche adalah menggerakkan bangsa menuju kemerdekaan atau jaju, melalui pembangunan perekonomian nasional atau JARIP, serta penekanan pada ketahanan diri dalam rangka membangun sosialisme. Praktik Juche berakar dari ide keberlanjutan atas kemandirian pertanian. Ideologi ini digambarkan sebagai ultranasionalisme etnis Korea yang berkembang setelah hilangnya unsur-unsur asli Marxisme dan Leninisme. Atas ideologi Juche lah sampai saat ini Korea Utara menjadi negara yang tertutup kepada dunia internasional.
Korea Utara secara resmi dinamakan Republik Demokratik Rakyat Korea, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi pada batas zona demilitarisasi. Soviet bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan pada tahun 1948 yang mengarah untuk pembentukan dua pemerintahan Korea. Republik Demokratik Rakyat Korea dibentuk pada tanggal 9 September 1948 yang diketuai oleh Kim Il-sung sebagai pemimpinnya. Korea Utara maupun di Korea Selatan, kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas semua semenanjung, yang berujung untuk Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada tahun 1953 mengakhiri pertempuran. Namun, kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang karena akad perdamaian tidak pernah ditandatangani. Korea Utara termasuk dalam negara satu partai di bawah Front Penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juchai yang digagas oleh Kim Il-sung. Juchai dijadikan ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru, konstitusi sosialis pada tahun 1972. Kendati Kim Il-sung telah memakainya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955 hingga 1960. Amandemen 1992 memantapkan Kim Jong-il sebagai penerus Kim Il-sung dan mengkonstitusionalkan prinsip Juchai. 1998, perubahan pada sistem pemerintahan Korea menjadikan Kim Il-sung sebagai presiden abadi setelah kematiannya pada tahun 1994, digantikan oleh anaknya Kim Jong-il dan menamakan konstitusi sebagai konstitusi Kim Il-sung. Tahun 2009, penghapusan penyebutan komunisme dalam konstitusi dan mengakui Korea Utara sebagai negara sosialis dan dipandu kebijakan Song-un, Kim Jong-il bersama Juchai. 2012, perubahan pada sistem pemerintahan Korea Utara setelah kematian Kim Jong-il pada tahun 2011 dan digantikan oleh anaknya Kim Jong-un. Kim Jong-il yang dipuji karena membela kebijakan Kim Il-sung yang mengubah Korea Utara menjadi kekuatan politik ideologis, negara nuklir dan kekuatan militer politik Song-un.